Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 8 subtema 3 PB2 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu menyajikan informasi dalam bentuk visual, yaitu berupa gambar ataupun reklame. Yang kedua, kalian akan lebih memahami tentang posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana terjadi. Yang ketiga, kalian akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana bulan. Mari anak-anakku kita memasuki pembelajaran kali ini. Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan tentang gerhana bulan. Dalam teks bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Di setiap paragraf memiliki informasi penting. Kalian dapat mencarinya dengan menemukan kata kuncinya terlebih dahulu. Informasi penting pada setiap paragraf itu dapat divisualisasikan atau digambarkan. Sebagai contoh, Ibu beri gambaran seperti ini. Pada paragraf pertama, informasi penting yang diperoleh bahwa gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, ini gambar yang diwujudkan dalam informasi penting tadi. Di sini ada bulan, bumi, matahari berada dalam garis lurus. Ini adalah terjadinya gerhana bulan. Kemudian pada paragraf kedua, informasi pentingnya yaitu bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Nah, apabila divisualisasikan gambarnya seperti ini, ada posisi matahari, kemudian bumi, dan bulan berada di belakangnya bumi, masuk dalam umbra. Nah, di mana sinar matahari yang menuju ke bulan tertutup oleh bayangan bumi. Pada paragraf ketiga, informasi yang diperoleh bahwa bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Apabila digambarkan sebuah bulan dengan bersinar, kemudian sebagian tertutup oleh bayangan hitam dari bumi. Nah, ini digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran yang dapat kita peroleh bahwa informasi penting itu dapat divisualisasikan, dapat disajikan baik secara tertulis, lisan maupun visual. Tentunya kalian dapat melihat informasi yang disajikan di sekitar kita dalam bentuk reklame. Pembelajaran reklame telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Di sini Ibu akan mengulang kembali pembelajaran reklame. Reklame adalah media periklanan atau pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Beberapa contoh reklame yaitu ada iklan, ada spanduk, kemudian ada brosur, embalase, poster, ataupun baliho. Iklan yaitu pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Kemudian yang ketiga ada sebuah brosur, merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Yang keempat ada embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut.
Kemudian ada poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Kemudian yang terakhir ada baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Nah, itu tadi penjelasan tentang macam-macam reklame dan juga pengertiannya. Sekarang di sini Ibu memiliki sebuah informasi tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini dapat disajikan dalam sebuah reklame pameran. Ibu beri contoh seperti ini, kalian dapat memberikan sebuah sajian reklame tentang informasi penting itu dengan membuat dan memperhatikan komposisi pada pembuatannya, yaitu baik huruf maupun kontras warnanya serta tata letaknya. Misalkan di sini tentang informasi apa itu gerhana matahari. Di dalamnya itu bisa memuat tentang jenis-jenis matahari, jenis-jenis gerhana matahari. Kemudian juga tentang letak atau gambar terjadinya gerhana matahari. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.